Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwasanya kita sangatlah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itulah kita meminta ma'unah, pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang bodoh, yang tidak mengetahui apa-apa dibandingkan dengan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita meminta kepada Allah bimbingannya, arahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmunya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah petunjuknya kepada kita. Karenanya siapapun dia, sesungguhnya dia adalah seorang pembelajar. Apakah dia orang tua, anak muda, santri, para pemuda, para syabab, sesungguhnya kita semua adalah pembelajar. Maka sebagai seorang pembelajar hendaklah memperhatikan beberapa hal sebagai asbab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ilmunya kepada kita. Yang pertama adalah kita meluruskan niat, maksud, tujuan kita sebagai seorang talibul ilmi. Syekh Az-Zarnuzi dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim Tariqatul Ta'allum, beliau menggarisbawahi bahwasanya niat seseorang menuntut ilmu itu tidak boleh lepas dari 4 hal ini. Yang pertama adalah ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lain. Kemudian yang kedua, izalatul jahli an-nafsi. Kita niatkan ketika kita menuntut ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan kita terkait dengan agama yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, niat seseorang menuntut ilmu adalah ihya'uddin, supaya agama ini tetap lestari. Kemudian yang keempat, wa ibqa'ul Islam, dan supaya Islam kita niatkan ketika kita menghadiri majelis ilmu, supaya Islam ini tegak di muka bumi dengan hikmah ilmunya para ulama. Itu yang pertama, hendaklah kita meluruskan niat kita. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, sebagai seorang talibul ilmi, maka hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ta'allam fa innal ilma zaidun li akhli. Belajarlah dan belajarlah, karena sesungguhnya nanti ilmu itu akan menghiasi tingkah laku, akhlak bagi orang yang mempunyai ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, sebagai seorang talibul ilmi, hendaklah kita bersabar meniti jalan sebagai seorang talibul ilmi, bersabar mengikuti tahapan-tahapan sebagai seorang talibul ilmi, bersabar menghadiri majelis-majelis ilmu, bersabar mendengarkan tausiah-tausiah para ustaz kita, bersabar meluangkan waktu kita, waktu bermain kita, waktu yang kita sia-siakan kita pergunakan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau membaca kitab-kitabnya para ulama. Memang kata sabar ini mudah diucapkan, tetapi ketika kita jalani sungguh sangat berat sekali. Ketika kita sebagai seorang talibul ilmi, kita diuji oleh Allah untuk menjalani fase-fase sebagai seorang talibul ilmi, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. As-sabru kas-sibri murrun fi madafatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Bersabar itu bagaikan makan buah protowani, pahit rasanya tapi khasiatnya lebih manis daripada madu.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Terkhusus para santri, anak muda, para remaja, para syabab, Imam Asy-Syafi'i mewasiatkan kepada kalian semua, man lam yadhum murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Siapa anak muda, siapa syabab, santri belum pernah merasakan bagaimana susahnya menuntut ilmu sebentar saja, man lam yadhum murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan bagaimana susahnya menjadi orang yang bodoh sepanjang hidupnya. Dan bagi orang tua, Imam Asy-Syafi'i mewasiatkan kepada kita semua, orang tua, Imam Asy-Syafi'i mewasiatkan kepada kita semua, man fatahu ta'lim waqta syababihi, siapa orang tua yang semenjak masa mudanya sampai sekarang belum sempat untuk mengikuti majelis-majelis ilmu, sibuk dia dengan pekerjaannya, sibuk dia dengan keluarganya, sibuk dia dengan bisnisnya, maka Imam Syafi'i mewanti-wanti kepada orang tua, fakabbir alaihi arba'an biwafatihi, maka takbirkanlah 4 kali sesungguhnya dia sudah mati, sudah wafat sebelum kematiannya. Karenanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih muda, selagi kita masih sehat, selagi kita masih ada luang waktu, maka mari kita menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid kita ini atau di tempat kita, di sekitar rumah kita, membaca fatwa-fatwa para ulama terkait dengan agama yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan asbab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena dengan asbab itulah Allah akan menerangi hati kita. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il batar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan qaulul hikmah, dengan pembelajaran ilmu dari para ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus dengan diturunkannya air hujan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan-kebaikan yang banyak kepadanya, kebaikan yang banyak tidak disebutkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepadanya terkait dengan agama yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an